Yang mulia, Nona. Ada apa? Nona, kita sudah pergi selama 3 bulan. Kita telah menjelajahi 5 provinsi dan 6 wilayah. Sudah saatnya kita kembali. Masih ada Kabupaten Yuanjiang yang belum dikunjungi. Mampir saja sebentar. Kabupaten Yuanjiang ini terhimpit di antara 3 gunung. Sekilas terlihat seperti daerah terpencil yang miskin. Apa yang menarik dari sana? Lu Yuan, apa kau pikir aku benar-benar keluar untuk bersenang-senang? Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benarkah aku mengira dengan hanya duduk di kursi itu? Bawahan akan menceritakan kebenaran padaku. Dakian memang menang. Tapi itu adalah kemenangan yang pahit. Jika aku tidak memeriksa, aku mungkin akan benar-benar mengira dunia ini damai. Pak Lin, mengapa berhenti? Nona, cepat, cepat keluar dan lihatlah. Seperti melihat hantu saja. Gerbang. Jalan ini bukan dilapisi batu lempengan. Mengapa bisa begitu rata? Nona, ada papan kayu di sana. Nona, ini seharusnya adalah penunjuk jalan Kabupaten Yuanjiang. Proyek sebesar ini. Menarik, Tuan. Tahun ini 2000 kati teh telah masuk gudang. Pedagang dari prefektur Daming ingin membeli gula pasir. Mereka menawar 10 wen per kati. 10 menang. Mimpi saja kau. Gula pasir milik tuan muda ini adalah barang khusus. Orang-orang di kabupaten sedang terburu-buru menjualnya. Prefektur Cuanyang juga ingin membeli semen kita. Selain itu, ubi jalar yang tuan minta masih belum ada petunjuk. Apa yang terburu-buru? Siapa yang berani menjualnya secara pribadi? Akan kubuat dia menyesal seumur hidup. Pergilah. Inilah wilayah kekuasaan yang dibangun tuan muda ini. 5 tahun sudah. Berencana membiarkan para pengungsi yang kelaparan ini. Berhasil dibimbing menuju kemakmuran. Tuan, domba gemuk telah tiba. Tenanglah. Domba gemuk apa? 10 mil di luar kabupaten. Sebuah kereta kuda kayu mahoni. Ditarik oleh 3 kuda tinggi besar. Sekilas terlihat seperti orang kaya raya. Apa? Kereta kayu mahoni. Apakah ada segel resmi pemerintah? Apakah itu utusan khusus yang dikirim dari pusat? Turun untuk melakukan kunjungan rahasia. Kaisar wanita sekarang tidak mudah dikelabui. Jika dia tahu aku menjadi raja kecil di Kabupaten Yuanjiang, apakah kepalaku masih akan menempel di leher? Sudah dilihat. Benar-benar tidak ada segel. Mereka hanya orang kaya. Terbuat dari kayu mahoni. Ukurannya sangat tinggi. Awasi mereka. Selama mereka masuk ke kota, segala tindakan mereka harus dilaporkan padaku. Karena mereka bukan pejabat, maka aku harus mencari orang kaya untuk mencari uang tambahan. Nona, tanah ini bukan batu lempengan. Jika jalanan semuanya dilapisi batu, kas negara pun tidak akan mampu membiayainya. Tapi perbaikan jalan harus dilaporkan ke prefektur. Disetujui Kementerian Pekerjaan Umum. Dana dari Departemen Keuangan. Aku tidak pernah melihatnya. Laporan resmi dari Kabupaten Yuanjiang. Sepertinya Kabupaten Yuanjiang yang kecil ini telah melakukan banyak hal besar di belakangku. Tembok ini bahkan lebih tinggi dari prefektur Jiangling. Nona, apakah Kabupaten Yuanjiang ini berniat memberontak? Masuk ke kota. Kalian bertiga ingin masuk kota. Pedagang dari prefektur Daming. Nona lihatlah, kota pemandian Li Ergou, dan juga klub kesehatan Zhang Laoba itu. Apa semua ini? Pak Lin, pernahkah Anda melihatnya? Belum pernah mendengar. Dilihat dari arti harfiahnya. Seharusnya adalah tempat mandi dan menjaga kesehatan. Nona, hati-hati. Tempat ini terasa aneh. Kalian pendatang, ya? Dari prefektur Daming. Baru pertama kali datang, saya pemandu wisata Kabupaten Yuanjiang. Khusus bertugas menunjukkan jalan. Pemandu wisata. Tuan Bupati kita bilang, pedagang asing tidak tahu medan. Harus ada penunjuk jalan. Ini namanya layanan pemandu wisata. Begitu rupanya. Kalau begitu merepotkan Anda. Semuanya wajah baru. Domba gemuk apa? Naikkan harganya 50%. Cara pengelolaan Bupati ini cukup unik. Hanya saja gaya penduduknya terasa terlalu antusias. 3 tamu terhormat. Jangan parkir kereta sembarangan. Taruh di tempat parkir saja. Tempat parkir itu benda apa lagi? Dikelola secara terpadu. Agar kuda tidak membuang kotoran sembarangan. Paman Wang yang bertugas menjaganya. Pakan dan air minum disediakan cukup. Pemikirannya cukup matang. Kalau begitu taruh di sini. Baik. Biaya parkir 50 wen sehari. 50 wen. Apa kau merampok? Berapa harga kandang kuda di penginapan biasa? Jangan kaget dulu. Kita tidak hanya menjaga kereta, tapi juga membersihkan kotoran kuda. Pakannya kualitas terbaik. Tidak hanya itu. Saya punya staf profesional. Menyediakan layanan pijat dan musik untuk kuda Anda. Dijamin kuda Anda akan rileks setelah lelah seharian. Besok bisa berlari lebih cepat. Kuda pun harus mendengarkan musik. Bahkan kami punya berbagai jenis kuda betina. Ukuran, warna bulu, dan silsilahnya lengkap semua. Dijamin kuda Anda tidak akan merasa kesepian. Ini karena Tuan Bupati melihat kalian datang dari jauh. Diberikan harga khusus.
Kuda lokal harus bayar 70 wen. Seekor kuda. Apakah perlu sampai begitu? Pak Tua, tidak bisa bicara begitu. Tuan Bupati kita pernah bilang, semua makhluk setara. 10 wen bisa membeli satu kati beras. Parkir saja sampai 50 wen. Seumur hidupku aku tidak pernah mengalami kerugian seperti ini. Pemandu wisata. Jika kami hanya parkir sebentar lalu pergi, bagaimana hitungannya? Itu artinya Anda rugi besar. Ayo, ayo, ayo. Biar saya ajak kalian menikmati kemakmuran Kabupaten Yuanjiang. Jika hari ini kalian tidak membawa pulang kantong kosong, anggap saja pemandu wisata andalan ini tidak berguna. Anggap saja saya pemandu wisata jempolan gagal. Mengapa di kota ini tidak ada seorang pengemis pun? Benar, sangat aneh. Tentu saja. Di bawah pemerintahan Tuan Bupati kita yang tampan dan perkasa, dan muda dan berbakat, semua rakyat hidup makmur. Siapa yang mau jadi pengemis? Apakah ada orang yang malas di sana? Soal itu, Tuan Bupati punya kebijakan. Akan memberikan pekerjaan. Orang yang tidak ingin rajin pun harus bekerja. Inikah yang kau sebut memberikan pekerjaan? Gadis ini hampir menghabiskan seluruh gaji seumur hidup. Hari ini sampai di sini saja. Kami ingin beristirahat. Baik, silakan bayar biaya pemandu wisatanya. Totalnya 3 tael perak. 3 tael. Apa kau merampok? Kenapa dari tadi tidak bilang kalau bayar? Nona, saya juga harus menafkahi keluarga. Tadi tidak bilang ya? Mungkin saya lupa. Begini saja. Anggap saja saya lalai, saya terima 2 tael saja. Kalian ini lebih cepat daripada perampok. Nona, pendapat Anda keliru. Hal-hal yang melanggar hukum. Tuan Bupati kita melarangnya dengan tegas. Satu kamar 3 tael perak. Apa kalian ini penginapan penipu? Di ibu kota saja tidak semahal ini. Nona ini terlihat. Penginapan Li Jing ini adalah investasi yang didirikan Tuan Bupati. Setelah menginap, Anda akan tahu apa itu sepadan dengan harganya. Baiklah, kami menginap. Kedua Nona. Ini adalah teh hitam es yang baru dikembangkan Tuan Bupati. Segar dan menghilangkan dahaga. Enak sekali. Itu adalah pispot. Tarik tali ini maka air akan keluar. Jangan pernah menganggapnya sebagai alat minum teh. Pispot ini. Apakah juga diciptakan oleh Tuan Bupati kalian? Tentu saja. Tuan Bupati adalah jenius. Industri besar di kabupaten ini dibangun oleh pemerintah. Pedagang yang ingin berbisnis harus melalui kantor bupati. Pada akhirnya rakyat pergi ke kantor bupati untuk mengambil uang. Bagaimana dengan lahan pertanian? Bagaimana dengan pajak gandum? Itu juga dibagi secara terpadu oleh kantor bupati. Berapa yang dibagi dan berapa yang dipungut setiap keluarga. Semuanya ditentukan oleh Tuan Bupati. Bekerja bersama Tuan Bupati tidak akan salah. Seandainya bukan karena dia, mana mungkin kita bisa hidup enak seperti sekarang. Omong-omong, bukan begitu? Besok rumah bordil pertama di kabupaten ini akan dibuka. Ini semua berkat jasa Tuan Bupati kita. Tuan Pelayan. Saudara Siong. Tuan Pelayan. Apakah kamu sedang sibuk? Hai. Tidak sibuk, tidak sibuk. Ingin bertanya sesuatu padamu. Selain sistem pertanahan, kebijakan apa lagi yang dibuat Tuan Bupati kalian? Banyak sekali. Tuan Bupati kita tahu astronomi dan memahami geografi. Wabah tahun lalu yang nyaris melenyapkan Dakian. Nona pasti tahu, kan? Itu adalah bencana alam. Bahkan dokter istana pun tidak berdaya. Kabupaten kita saat itu juga terkena dampaknya. Tuan Bupati langsung memerintahkan karantina seluruh kabupaten. Lalu turun tangan langsung memproduksi obat. Dia berhasil. Awalnya tidak berhasil. Tapi akhirnya jadi, obat itu namanya kalau tidak salah Su. Luar biasa. Setelah dipakai, penyakitnya langsung sembuh. Tuan Bupati juga menjual obat itu keluar. Wabah ini pun akhirnya bisa ditekan. Ternyata begitu cara wabah tahun lalu menghilang. Mengapa istana tidak pernah menerima kabar ini? Hehe. Tuan Bupati melarang kami memberitahu. Katanya obat ini rahasia dagang. Kalau bocor, nanti tidak bisa cari uang. Sistem pertanahan. Dikelola oleh pemerintah. Orang ini bertindak kejam, namun sangat efektif. Teh ini rasanya segar dan manis. Sangat enak. Nona, pasti lagi-lagi ulah Bupati itu. Nona, tunjukkan saja identitas Anda. Panggil Bupati Yuanjiang ini untuk diinterogasi. Tidak perlu untuk saat ini. Orang ini bertindak aneh dan sengaja bersembunyi. Tadi pelayan bilang, selama itu orang asing. Dia pasti akan menemuinya. Kita tunggu saja. Tuan Zhao Kang, aku ingin melihat apa sebenarnya yang kau rencanakan. Lapangan. Ayo. Tuan-tuan, harap tenang semuanya. Benda ini sepertinya bisa mengeraskan suara. Waktu yang baik telah tiba. Pasang papan namanya. Bagus. Akhirnya buka juga. Dia melakukan pemulihan pasca perang. Saat kehidupan rakyat sedang sekarat, dia malah terang-terangan membuka rumah bordil. Selanjutnya,
Mari kita sambut pria paling tampan dan gagah, paling muda dan sukses, paling adil dan tegas, hakim yang bijaksana, Tuan Zhao Kang. Memberikan sambutan pembukaan. Pak Tua Liu pasti sudah disuap Tuan Bupati. Mendengarnya saja membuatku merinding. Benar sekali. Selain itu, mana mungkin Tuan Bupati kita setampan dan segagah aku? Hanya bercanda. Kaisar wanita Dakian menonton pembukaan rumah bordil. Jika Bupati ini tertangkap oleh Nona dan dibawa ke ibu kota, mungkin akan dihukum iri 100 kali. Hal pertama yang kulakukan saat naik tahta adalah menutup tempat hiburan yang dikelola pemerintah. Bajingan ini berani-beraninya menentang secara terang-terangan. Tapi, sangat muda. Muda dan berbakat. Wataknya sangat buruk. Itulah kesan pertamaku terhadapnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Setelah pemandian dan klub, Kabupaten Yuanjiang kita kembali mencetak rekor. Rumah bordil pertama telah dibuka. Ini adalah kemenangan bertahap. Ini adalah terobosan lintas zaman. Saya, Zhao Kang, sebagai pemegang saham terbesar rumah bordil ini, sangat menyambut Anda semua untuk menyegarkan kelelahan jiwa. Tuan Zhao, ada diskon pembukaan tidak? Pergi sana. Mau ke rumah bordil saja minta diskon. Sini kau, biar kakimu kupatahkan. Hahaha. Apa ini pejabat istana? Cara bicara dan sikapnya benar-benar seperti germo rumah bordil. Aku mengira menemukan sebongkah emas. Ternyata hanyalah kotoran anjing yang bau. Kita harus terus berusaha, membesarkan dan memperkuat, menciptakan kejayaan baru, demi membiarkan perempuan yang malang hidup di bawah sinar matahari. Tujuan mulia ini. Mari terus berjuang, membesarkan dan memperkuat. Buka sampai ke ibu kota untuk menyelamatkan perempuan malang di seluruh negeri. Sial, bicara apa kau ini? Sui, seret dia dan suruh hafal slogan itu 100 kali. Membuka sampai ke ibu kota. Kalau sampai kaisar wanita itu tahu, apa aku masih bisa jadi penguasa lokal? Tuan Zhao, tenanglah. Jangan pedulikan pelayan itu. Sui, hari ini aku datang untuk memberi dukungan. Tapi kalau sampai aku tahu, ada tindakan pemaksaan di tempat ini, aku akan merobohkan papan namamu dan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Tidak berani? Sungguh tidak berani. HMPH. Nona, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Pergi selidiki. 3 orang ini pasti pendatang baru. Yang datang kemarin, kan? Tuan Bupati, kami mengundang Anda. Bupati kalian mencari kami? Belum pernah lihat orang yang mencari mati sendiri. Tunggu sampai Nona menunjukkan identitasnya. Lihat saja, apa kau masih bisa tertawa? Benar, Tuan dan Nona. Tuan kami sangat suka berteman dengan pedagang dari berbagai daerah. Sengaja menyiapkan makanan dan minuman enak untuk menjamu Anda. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Tuan Zhao akan segera tiba. Apakah sudah boleh menyajikan makanannya? Jangan terburu-buru. Ingat, nanti jika aku tidak meminta mengganti tehnya, sajikan saja sayuran busuk seadanya. Tapi jika aku meminta ganti teh, sajikan standar tertinggi. Mengerti? Tuan Zhao, untuk apa itu? Kenapa banyak sekali bicara? Apakah waktu dan tenagaku boleh disia-siakan begitu saja? Tuan, orangnya sudah datang. Selamat datang karena telah menempuh perjalanan jauh. Silakan duduk, silakan duduk. Apakah kalian betah tinggal di Kabupaten Yuanjiang? Gadis kecil ini, matanya terus melirik ke arah wanita di tengah. Orang tua itu sengaja atau tidak selalu tertinggal setengah langkah. Tampaknya, wanita bercadar itulah bosnya. Masih sangat muda, tapi bisa mengelola tempat ini begitu makmur. Lebih baik cari tahu strategi pemerintahannya dulu sebelum membunuhnya. Anda terlalu rendah hati, Tuan. Kabupaten Yuanjiang sungguh unik di setiap sudutnya. Benar-benar membuka mata kami. Sama-sama, sama-sama. Bolehkah saya tahu dari mana asal kalian? Dan berdagang apa? Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Saya berasal dari Damingfu. Keluarga saya bergerak di bisnis keramik dan teh. Awalnya berencana pergi ke Jianglingfu untuk mencari barang. Namun tidak sengaja tersesat di kabupaten ini. Damingfu jauh sekali dari sini. Selama bukan utusan yang dikirim dari ibu kota. Siapapun kalian tidak masalah. Pelayan, tehnya habis. Cepat ganti dengan teh yang enak. Pergi panggil bos Liu kalian ke sini. Sajikan hidangan terbaik. Nona, teh ini dingin dan sejuk. Rasanya sangat unik. Seumur hidup saya sudah meminum teh. Belum pernah mendengar ada teh yang bisa disajikan dingin. Teh apa sebenarnya ini? Kalian tidak tahu saja. Ini adalah produksi rahasia kabupaten kami. Teknik pembuatan teh kami. Itu diwariskan langsung oleh Dewa Teh Lu Yu. Dewa Teh Lu Yu. Tuan Lu pernah lewat di kabupaten ini. Melihat rakyat yang miskin. Sehingga mewariskan teknik ini. Contohnya teh peiwan ini. Jika wanita meminumnya bisa mempercantik diri. Jika pria meminumnya bisa memperkuat tubuh. Proses pemetikan teh lidah burung sangat teliti. Hanya mengambil tunas halus yang pertama. Ujung tunasnya halus seperti lidah burung. Makanya disebut begitu. Tak disangka ada orang sehebat ini. Benar-benar saya yang kurang wawasan. Lalu di mana Dewa Teh itu sekarang? Beliau tidak mengejar ketenaran atau kekayaan. Beliau hanya berharap semua orang di dunia bisa minum teh. Beliau sudah lama berkelana ke berbagai penjuru dunia. Lalu bagaimana teh ini dijual? 20 tael per tael.